Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Eris Munarif dari Forum News Network bersama dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, ini ada tuduhan yang sangat serius dari Amerika Serikat, ya tepatnya Menteri Perburuan Amerika Serikat. Ini menilai proyek kebanggaan Pak Jokowi, hilirisasi ini ada sistem kerja paksanya. Dan ini yang mengagetkan, ini disamakan dengan beberapa proyek-proyek seperti itu di proyek-proyek juga yang dikelola oleh sebuah pemerintahan di Afrika seperti Kongo, kemudian Zimbabwe, bahkan juga negara Amerika Selatan seperti Bolivia. Dan kita tahu kalau kemudian Amerika menyampaikan tuduhan semacam itu kan pasti akan diikuti dengan tindakan-tindakan yang bersifat politis maupun juga ekonomis. Mungkin memang berlebihan tuduhan dari Amerika Serikat tentang eksploitasi tenaga kerja di dalam ekstraktif industri Indonesia. Tetapi menyebut ada kerja paksa, itu artinya ada penelitian yang serius dari pihak luar negeri, terutama badan-badan PBB mungkin yang masuk menjadi laporan, sehingga pemerintah Amerika dengan kuat mengindikasikan bahwa nikel Indonesia itu ada hasil kerja paksa. Jadi hilirisasi mungkin bersih di hilir, tetapi di hulu ada problem eksploitasi tenaga kerja atau upah buruh yang tidak sesuai dengan standar hidup yang dibutuhkan. Dan itu semua mengindikasikan kuat bahwa di hulu itu energi kita itu bermasalah secara politik, bermasalah secara hak asasi manusia. Jadi harusnya ada semacam reaksi pemerintah yang proporsional juga tuh, bahwa Indonesia ada di dalam sorotan energi dunia, sorotan politik energi dunia. Tentu kita tahu bahwa perebutan energi ekstraktif, terutama nikel sebagai sumber energi baru, itu menimbulkan ketegangan diplomasi perdagangan, dan bisa jadi juga ini semacam upaya untuk menekan Indonesia dalam soal keterbukaan informasi tentang industri nikelnya tuh, terutama dalam pengelolaan di hulu. Maksudnya izinnya itu diperoleh secara kompetitif apa tidak tuh, apakah parameter lingkungan udah dihitung atau tidak tuh. Jadi kita tidak perlu terlalu baper menghadapi tekanan internasional, karena perdagangan nikel dunia itu betul-betul kompetitif. Jadi sekali lagi, tekanan internasional terhadap pernikalan Indonesia itu harus dibaca juga sebagai akibat dari proses-proses politik di Indonesia yang tidak mencerminkan keterbukaan informasi atau kepastian kompetisi fair di dalam perebutan sumber daya di dalam negeri. Jadi kelihatannya itu yang dimaksud tuh. Tetapi dalam keadaan Indonesia ada masalah soal legitimasi pemerintahnya akan datang, terutama kasus Gibran itu sudah masuk di dalam fora internasional, maka kita juga mesti kaitkan teguran atau sebut aja kecemasan dunia melihat proses pemerintahan ke depan kalau legitimasi dari Presiden Prabowo tidak diselesaikan dari awal. Artinya tetap faktor internasional akan berpengaruh untuk menentukan arah industri kita, dan itu sebetulnya yang mesti jadi bahan pikiran para pemimpin atau para pengusaha asing dan investor yang masih menunggu apakah pemerintahan Presiden Prabowo akan memperoleh legitimasi, dan itu artinya akan ada persoalan terus terhadap kedudukan dari wakil presiden Gibran. Lepas dari tuduhan Amerika Serikat ya, yang ya kita mesti curigai atau bersifat politis dan juga ekonomis, tetapi kita juga kan sering mempersoalkan mengapa kita ini sekarang ya benar-benar gila-gilaan mengeksploitasi sumber daya alam kita, dan kemudian itu orientasinya pada ekspor gitu. Padahal kan sesungguhnya harusnya hal semacam itu juga mendorong industri di dalam negeri, karena kita tahu sekarang nikel itu ya menjadi salah satu incaran dunia, apalagi berkembangnya mobil-mobil listrik dan sebagainya. Ya tentu kita tahu bahwa politik energi itu adalah politik dunia pada akhirnya tuh, dan energi-energi yang memungkinkan industri militer misalnya mengefisienkan baseline dari industri itu tergantung pada suplai energi dunia. Nah, Indonesia punya potensi untuk menyuplai energi dunia, terutama energi terbarukan, nikel terutama tuh. Tetapi ada batas eksploitasi tuh. Bagian-bagian ini tentu memerlukan diplomasi dunia.
Kan tidak mungkin kita sekedar menginginkan energi kita itu dipaksakan atau kita dipaksa menjadi supplier dunia, sementara kebutuhan dalam negeri mungkin belum bisa kita penuhi. Jadi buat apa kita mengekspor energi yang sebetulnya lebih menguntungkan buat dunia daripada kita sendiri kan? Apalagi kalau keuntungan di dalam negeri dengan ekspor energi itu hanya menguntungkan 1, 2, 3, 4 orang, dan itu artinya ada disparitas juga terhadap sumber-sumber energi kita kan. Kan perintah konstitusi adalah maksimalkan eksploitasi energi itu untuk kepentingan rakyat sambil menjaga lingkungan. Tetapi kalau disparitas ekonomi kita masih memperlihatkan jarak yang irasional antara mereka yang menguasai hulu industri ekstraktif kita dan hilirnya yang sebetulnya tiba juga di pasar dunia, dan kita menganggap bahwa pemerintah tidak berpihak pada rakyat yang ada di sekitar industri itu. Kan itu intinya kan, apalagi tenaga kerja asing itu lebih banyak daripada kebutuhan yang diperlukan sebetulnya. Jadi eksploitasi akan dianggap sebagai satu-satunya alasan Amerika misalnya untuk menekan Indonesia. Apalagi eksploitasi yang sifatnya mempekerjakan tenaga-tenaga overtime gitu. Apa maksudnya, kebutuhan energi kita mengabaikan prinsip perlindungan hak tenaga kerja untuk bekerja di dalam waktu yang ditentukan oleh ILO misalnya 7 atau 8 jam. Jadi terlihat bahwa mesti ada keterus-terangan dan keterbukaan pemerintah tentang data-data eksploitasi tenaga kerja. Dan kita tahu bahwa pekerjaan juga mulai terlihat di sekitar industri strategis kita, industri ekstraktif kita. Jadi apa yang dipesankan di dalam tekanan internasional itu harus kita baca sebagai upaya kita untuk memperbaiki diri. Bukan berarti kita tunduk pada tekanan internasional, tapi kita sendiri harus mawas diri melihat kerusakan lingkungan di sekitar ekstraktif industri. Jadi masalah-masalah ini akan jadi sinyal baru bahwa dalam pertemuan politik energi dunia itu, konferensi atau seminar-seminar internasional, apalagi kalau itu menyangkut urusan multilateral dalam upaya menjaga lingkungan, Indonesia pasti akan ditekan. Tetapi kita tahu bahwa poin-poin yang diucapkan oleh pemerintah Amerika itu juga kita kenali di dalam negeri, karena monopoli, karena oligopoli di dalam industri energi atau ekstraktif industri kita. Kan itu semuanya yang kalau kita ingatkan bahwa PBB pernah mengeluarkan semacam Global Compact, yaitu semua industri ekstraktif itu harus berbasis pada penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sebagai salah satu negara di dunia yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, dan kita tahu itu pasti jadi incaran dari negara-negara luar begitu ya, karena kan perangnya sekarang ini kan perang energi, pangan dan air gitu. Saya kira Indonesia juga harusnya sudah mulai berpikir juga tentang diversifikasi, mulai masuk juga yang mengikuti tren dunia berkaitan dengan energi hijau. Bukan kemudian kita terus mengeksploitasi gila-gilaan sumber daya alam kita, dan kemudian ke depan kita justru akan menjadi negara yang menjadi mengekspor energi juga, mengimpor energi juga maksud saya itu. Dan itu bukan tidak mungkin terjadi, seperti juga soal pangan seperti yang sekarang kita menjadi salah satu importer terbesar gitu. Proses politik hari-hari ini tetap jadi isu internasional. Kepastian bahwa Indonesia akan tumbuh di dalam lingkungan yang memproduksi energi hijau, keinginan untuk melihat Indonesia memperhatikan hak asasi manusia, kebutuhan di dalam negeri tentang sebetulnya stabilitas politik. Kan semua itu faktor yang akan mempengaruhi perumusan kebijakan Presiden Prabowo nanti itu. Nah, di dalam keadaan ketegangan politik hari ini, maka variabel dunia tadi pasti akan dianggap sebagai upaya internasional untuk mengganggu stabilitas politik Indonesia. Juga itu terlalu berlebihan, karena soal energi ini soal planet. Jadi bukan karena intervensi asing untuk mengumpankan semacam kerusuhan politik dalam tanda petik di Indonesia, tetapi itu kewaspadaan kita justru mesti kita tingkatkan, karena kita tahu bahwa isu lingkungan sudah menjadi isu planet. Jadi dimanapun orang yang memperjuangkan hak-hak lingkungan itu tidak boleh dipersekusi, tidak boleh dianiaya atau dipenjarakan bahkan. Nah, di kita begitu banyak kasus Karimun Jaya, kasus Sangir Talaut, kasus Rempang, kasus blok-blok kepentingan industri minyak, semua itu masih dicatat oleh para pengamat internasional sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
Jadi kita mau pastikan bahwa pemerintahan Pak Prabowo nanti betul-betul harus menyelesaikan semua masalah yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi di bidang industri ekstraktif, di bidang penelitian tentang lingkungan, di bidang kesepakatan internasional. Ini semua variabel yang akan memusingkan nanti Pak Prabowo kalau keluar negeri akan ditanya, do you speak environmental ethics? Apakah hilirisasi itu berbasis pada kebersihan kompetisi politik di hulu dari para pemain ekstraktif industri ini? Kan itu semua problem yang ada di depan kita. Dan kalau kita perhatikan bahwa istilah dari Amerika itu selama era Jokowi industri ekstraktif kita itu adalah hasil kerja paksa. Kan itu sesuatu tema yang betul-betul kalau kita pahami itu adalah frasa internasional, dipakai di Cina, dipakai di negara-negara Afrika yang masih mempekerjakan anak-anak. Itu artinya mesti ada perlindungan anak, di mana tenaga kerja diupah tidak sesuai dengan jumlah labor yang dia keluarkan, jam kerja dan keringat segala macam. Jadi kita mesti melihat keadaan ini sebagai teguran internasional, dan kita sebagai bangsa yang beradab juga harus punya empati terhadap persoalan-persoalan di negeri lain yang sama dengan kita, yaitu eksploitasi, yaitu turunnya indeks penghargaan terhadap buruh. Jadi semua itu adalah variabel internasional. Kita nggak usah baper karena dapat teguran dari dunia yang mungkin kita sebut karena dia super power maka dia suka-suka. Bukan. Ini adalah kesepakatan dunia bahwa energi itu bersih, tetapi sekaligus politik energinya juga harus bersih. Saya kira ini yang akan menjadi tantangan serius dari kabinet pemerintahnya Pak Prabowo mendatang ya Bung Rocky, terutama menteri yang akan menangani masalah-masalah ini, masalah energi, masalah lingkungan dan sebagainya. Bagaimanapun juga kita harus tetap mengikuti tren dunia karena kita bagian dari komunitas dunia. Kita nggak bisa kemudian seperti zamannya Pak Jokowi misalnya berani menantang dengan merasa jagoan gitu, menantang negara-negara Eropa, Amerika dan sebagainya dengan alasan nasionalisme. Padahal kita tahu sebenarnya alasan nasionalismenya itu sendiri juga kita pertanyakan gitu. Oke, jadi sekali lagi sangat serius soal lingkungan hidup, dan menteri yang akan menangani aspek-aspek lingkungan hidup, sumber daya alam dan sumber daya manusia pasti harus datang dari mereka yang paham bahwa Indonesia disorot secara global. Jadi saya kira kabinet Pak Prabowo harus memberi perhatian khusus pada aspek ini, dan itu artinya seorang pemimpin atau postur kabinet nanti di dalam portofolio lingkungan dan ekonomi itu harus datang dari orang yang paham tentang green economy, tentang sustainable development dan the idea of sustainability in sustainable development. Jadi jangan sekedar sustainable development, tapi ide sustainable-nya sendiri tidak sustain. Kan itu masalahnya itu. Kenapa? Karena kekurangan pengetahuan dari mereka yang memimpin lembaga-lembaga negara atau terutama kabinet yang aspeknya adalah lingkungan. Jadi orang akan hitung misalnya apa impact dari growth 8% terhadap ecological footprint, apa impact dari percepatan pertumbuhan terhadap kerusakan lingkungan. Kan itu intinya tuh. Jadi balance antara ekonomi dan ekologi itu harus betul-betul proper, dan itu yang harus dipentingkan adalah pengetahuan tentang lingkungan, pengetahuan tentang fungsi ekologi untuk mengontrol ekonomi, pengetahuan tentang secepat apa ekonomi itu bisa ditumbuhkan tanpa merusak lingkungan. Kan itu dasar pikiran yang sekarang diedarkan di seluruh dunia. Jadi growth oke, tetapi di growth juga sekarang sedang jadi tren di dunia bahwa sebaiknya kita kendalikan pertumbuhan, karena pertumbuhan itu akan memanaskan ekonomi. Pemanasan ekonomi artinya ada bagian-bagian industri yang akan dipecut. Nah, ekstraktif industri pasti akan dipecut karena nilai ekspornya tuh untuk menutupi APBN. Nah, kita tetap mau lihat kondisi ini dipahami oleh kabinet yang akan datang, dan ya kita berharap bahwa betul-betul Menteri Kehutanan, Menteri Pangan, Menteri Perindustrian segala macam itu ada dalam satu payung moral, yaitu menjaga planet. Jadi hal-hal semacam ini yang akan disorot oleh dunia, dan LSM dunia yang beroperasi di Indonesia pasti akan ambil langkah untuk membahas di 100 hari pertama apa impact dari susunan kabinet terhadap lingkungan. Hal-hal semacam itu kita tunggu dalam 2-3 hari ini, dan terima aja kalau ada kecerewetan, kritik, bahkan oposisi dari LSM lingkungan terhadap pemerintahan Pak Prabowo nanti bila menteri yang memimpin
bidang lingkungan ini tidak do not speak atau doesn't speak environmental ethics. Baik, makasih Bung Rocky. Salam akal sehat. Salam akal sehat. Salam lestari.